Coba lagi jadi TV. Layar adalah komponen yang paling sering dilihat dari sebuah laptop. Bahkan saat kita tidak sedang memegangnya, seperti saat menonton, kita tetap melihat ke layarnya, iya nggak? Oleh karena itu, memilih laptop dengan layar yang enak itu merupakan salah satu pertimbangan yang penting banget ya. Nah, saat ini laptop yang paling oke layarnya harusnya yang pakai panel OLED ya. Itu paling nyaman dilihatnya, paling tidak buat sekarang. Tapi sayangnya laptop dengan layar OLED itu biasanya harganya bisa puluhan juta rupiah. Nah, kalau Anda punya dana terbatas dan ingin menikmati layar OLED, laptop terbaru dari Asus ini tampaknya bisa jadi jawabannya. Ya, ini adalah Asus VivoBook Ultra 15 OLED x513 yang menjadi laptop layar OLED paling terjangkau yang tersedia di pasaran untuk saat ini dari Asus. Harganya cuman 8 jutaan rupiah saja. Ya, ini adalah sebuah notebook thin and light ukuran 15 inci layarnya ya dari Asus dengan layar yang OLED 15 inci. Ya, kalau Asus bilang katanya see the difference ya. Notebook dengan layar OLED termurah untuk saat ini dengan harga kisaran Rp8.599.000 rupiah. Sebelumnya Asus juga sudah meluncurkan VivoBook Ultra 15, tapi itu pakai layar IPS. Dibandingkan dengan IPS pada VivoBook Ultra 15 sebelumnya, layar OLED ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah mampu menampilkan warna dengan cerah dan konsisten meskipun pada brightness yang rendah, karena tentunya menggunakan panel OLED. Hal ini membuat pekerjaan seperti editing video itu jadi sangat nyaman. Color gamutnya 100% DCI P3 atau setara dengan 133% sRGB. Jauh lebih tinggi dibandingkan IPS di VivoBook Ultra 15 yang di 100% sRGB. Lalu True Black, jadi warna hitamnya itu benar-benar hitam. Karena hitam di layar OLED artinya dimatikan pikselnya ya. Dia bahkan sudah memiliki VESA Certified Display HDR True Black di sini. Warna yang cerah dan konsisten membuatnya terasa cukup imersif ya saat digunakan untuk nonton video. Lalu dia punya low blue light. Jadi layar Asus OLED ini cocok digunakan pada masa sekarang di mana orang-orang banyak melakukan kegiatan di rumah seperti work from home, school from home, karena layarnya ini diklaim memiliki reduksi emisi cahaya biru hingga 70%. Hal ini membuat mata jadi tidak cepat lelah pada saat kita berlama-lama menggunakan laptop ini. Lalu karena ukurannya 15 inci, laptop ini memberikan opsi upgrade RAM dan storage SATA bagi pengguna juga. Selain itu, layar yang besar ini membuat pekerjaan multitasking juga jadi lebih nyaman dilakukan dibandingkan dengan laptop yang 14 inci tentunya ya. Lalu meskipun berukuran 15 inci, laptop ini terlihat seperti sebuah laptop ukuran 14 inci di beberapa tahun yang lalu lah. Hal ini terjadi karena adanya screen to body ratio yang tinggi untuk kelasnya di 85%. Laptop ini juga tergolong cukup tipis dan ringan untuk sebuah laptop yang 11 inci. Dan dia sudah menggunakan 11 Gen Intel Core prosesor terbaru dari Intel dengan performa yang tinggi yang cocok untuk laptop thin and light. Laptop yang kami uji kali ini menggunakan prosesor Core i3 1115G4 atau 1115G4 ya. Namun ada juga varian lain yang pakai Core i5 1135G7. Nah, di dalamnya ada modem Wi-Fi 6 dengan konektivitas yang future proof. Dan integrasi grafiknya tentunya sudah menggunakan arsitektur yang sama dengan Iris Xe. Ini adalah IGPU yang powerful. Kalau buat main game gimana? Nanti kita uji. Oke, spek dasarnya Intel Core i3 1115G4 ini Tiger Lake 10 nanometer super fin tentunya ya. TDP-nya 15 watt, 2 core 4 thread dengan maksimum turbo frekuensi di 4,1 GHz dengan 6 MB Intel Smart Cache. Ini adalah peningkatan sekitar 50% dibandingkan Core i3 1005G1 generasi sebelumnya yang hanya punya 4 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM yang tersedia sebagai basic dasarnya adalah 4 GB DDR4 3200 MHz. Ini onboard single channel. Tapi tenang, masih ada satu slot SODIMM tambahan. Jadi dia bisa di-upgrade hingga maksimum 12 GB dual channel. Jadi 4 GB onboard plus 8 GB SODIMM tambahan. Untuk SSD-nya dia 256 GB SSD PCIe NVMe dan masih ada satu slot SATA 2,5 inci. Disediakan juga bracket SATA ya dalam paket penjualan. Jadi kalian bisa nambah sendiri. Nah, lalu untuk Intel UHD Graphics-nya dia menggunakan 48 execution unit dengan arsitektur GPU yang sama dengan Iris Xe Graphics. Karena menggunakan Xe architecture, laptop ini memiliki dedicated AV1 hardware decoder. Ini future proof lagi nih. Lalu Wi-Fi-nya tentunya dia pakai Intel Wi-Fi AX201 ya, Wi-Fi 6 GB Wi-Fi, sudah support multi-user MIMO dan dukung Bluetooth versi 5.2.
Untuk body, form factor-nya clamshell, laptop klasik ini ya. Materialnya adalah kombinasi logam dan polikarbonat. Dan desainnya itu simple dan elegan, yang menurut Asus ini sangat cocok dengan pangsa pasarnya, yaitu Gen Z. Terdapat logo identitas VivoBook di bagian belakang layar. Dan di area tombol Enter terdapat warna kuning yang menurut Asus ekspresif, terlihat menonjol dan beda dari yang lain. Seperti biasanya VivoBook terdapat juga stiker pack dengan desain unik dalam paket penjualannya ya. Stiker dapat ditempel ke bodi laptop untuk membuat penampilan laptop terlihat beda dan terasa lebih personal aja di situ. Warnanya adalah indie black di sini, tapi ada pilihan warna lain, ada transparent silver dan ada hearty gold juga. Dimensi panjangnya itu 35,9 cm, lebar 23,5 cm dan ketebalan hanya 1,79 cm. Meskipun ukurannya 15 inci di layarnya ya, terlihat bahwa laptop ini masih tetap tipis. Untuk bobotnya juga di kisaran 1,52 kg dengan charger hanya 200 gram. Jadi total di bawahnya itu cuma 1,72 kg. Tergolong ringan untuk sebuah laptop 15 inci. Untuk display tentunya ini adalah Asus OLED Amazing True to Life Colors katanya tuh. Layar ini memberikan detail warna yang lebih kaya, lebih konsisten dibandingkan layar LCD dalam kondisi brightness yang rendah. Pada layar LCD biasa, keakuratan warna cenderung menurun saat digunakan pada saat kecerahannya sangat rendah. Yang ini nggak ada masalah. Nah, dia juga sudah punya Cinema Grade 100% atau 100% DCI-P3 atau standar 133% sRGB. Dan ini sudah Pantone validated loh. Nah, dia juga punya VESA Certified Display HDR True Black dengan kontras rasio 1:1. Low Blue Light Certified by TÜV Rheinland ini diklaim memiliki exposure blue light yang lebih rendah dibandingkan layar LCD pada umumnya. Dan bukan menggunakan blue light filter, tapi menggunakan teknologi yang menggeser spektrum warna birunya sehingga tidak mengurangi keakuratan warna pada layar. Nah, dia dilengkapi juga dengan Asus OLED Burn-in Prevention ya, jadi menjaga supaya tidak burn-in ya. Ya, yang mencakup Asus OLED Care. Jadi laptop akan secara otomatis menampilkan screen saver atau pixel refresh, memastikan bahwa seluruh pixel pada layar untuk mendapatkan giliran menyala dan mati dengan seimbang. Ini akan memperpanjang umur panelnya. Lalu dia menggunakan Samsung OLED Burn-in Refine Technology. Ini diklaim memiliki lifespan hingga 7.000 jam pada kecerahan 200 nits. Menariknya lagi, Windows 10 Dark Mode itu langsung diaktifkan secara default dari pabrik ya. Nah, Asus menyarankan untuk mematikan layar atau sleep saat laptop tidak digunakan. Secara default, saat 5 menit laptop tidak digunakan, dia akan otomatis mematikan layarnya. Layar ini ukurannya adalah tepatnya 15,6 inci, resolusi Full HD 60Hz dengan kecerahan maksimum atau peak brightness di 500 nits. Ini tinggi ya. Lapisannya glossy, membuat warna lebih tampil lagi. Bingkai layarnya juga cukup tipis, Nano Edge Display namanya, 85% screen to body ratio, sisi kiri dan kanannya itu kisarannya 6-7 mm, sementara di atas itu hanya 12-13 mm doang. Terdapat kamera 720p 30 fps di bingkai atas layar. Untuk audio, dia pakai 2 speaker stereo by Harman Kardon terletak di sisi kanan kiri bawah laptop. Terdapat preset audio yang dapat diubah melalui software DTS Audio Processing. Untuk kualitasnya ini oke, mungkin karena ukuran bodinya yang besar ya, dan tentunya Harman Kardon, jadi kualitas suaranya tidak mengecewakan sama sekali. Untuk konektor, di kiri ada 2 USB 2.0, di kanan ada 1 micro SD card reader, ada 1 audio combo jack 3,5 mm, ada 1 USB Type-C 3.2 Gen 1 5 Gbps, ada 1 USB 3.2 Gen 1, 1 HDMI dan 1 DC in. Kemudian untuk keyboardnya adalah keyboard chiclet dengan layout khas Asus. Key travelnya 1,4 mm, jadi enak buat ngetik ya, dalam soalnya. Terdapat tombol numpad di sebelah kanan. Tombol powernya ini menyatu pada keyboard, namun dia terletak di pojok kanan atas, bukan di tempat tombol delete ya. Jadi ini meminimalkan terjadinya salah tekan. Backlightnya juga ada tentunya ya, warnanya putih dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk touchpad, letaknya itu cenderung center to spacebar, namun sedikit melebar ke sisi kanan spacebar. Nah, tidak ada tombol khusus klik kanan atau kiri, dan dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Dari sisi pengamanan, terdapat sensor scanner sidik jari atau fingerprint. Ini terletak di pojok kanan atas touchpad. Ini sudah mendukung fitur Windows Hello, jadi login ke Windows itu nggak perlu ngetik password lagi. Ini lebih mudah, cepat, tapi tetap aman. Oke, untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 1 Ice Blade fan yang memiliki 87 bilas setebal 0,2 mm. Ini terbuat dari materialnya itu liquid crystal
biopolimer. Tiap bilahnya memiliki 3D curve aerodynamic design. Desain bilahnya itu agak ngelengkung gitu ya. Ini diklaim mampu meningkatkan airflow sebesar 30%. Nah, terdapat juga satu heat pipe berukuran 8 mm yang menghubungkan heat plate dari komponen CPU ke fan untuk intake dari bawah dan exhaustnya ke arah belakang. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujian performa. Jadi, terdapat Asus Intelligent Performance Technology. Ini performance control dari Asus di software My Asus dengan 3 preset ya. Performance mode, standard mode, dan whisper mode. Preset juga dapat diubah dengan cepat pakai tombol function plus huruf F. Untuk konsistensi performanya dengan Cinebench R15 kita loop 20 kali, baik pada mode performance maupun standar, burst-nya ini mampu mencapai 508 poin. Saat sustain performance di mode standar itu, skornya bisa bertahan di 500 poin hingga run ke-6, lalu turun ke sekitar 490-an poin saat masuki run ke-7 dan seterusnya. Sedangkan pada mode performance, skor itu akan tetap stabil di kisaran 500-an poin. Jadi terlihat ya bahwa prosesor laptop ini minim gejala throttlingnya, baik di mode standar maupun performance. Jadi stabil aja terus gitu ya. Dan ini termasuk skor yang sangat tinggi, mengingat laptop ini menggunakan Core i3 yang cuma 2 core 4 thread. Skornya ini bahkan mampu mengimbangi prosesor Core i5 generasi sebelumnya yang punya 4 core 8 thread di beberapa laptop yang kami uji ya. Saat pengujian Cinebench R15 terlihat bahwa suhu CPU juga stabil di kisaran 83-89 derajat Celcius. Terlihat bahwa meskipun memiliki sistem pendingin yang sederhana, suhu prosesornya tetap tergolong aman. Apalagi ini kan pengujian Cinebench R15 yang sebenarnya tidak masuk di akal untuk dijalankan pada laptop ini, ya. Nah, untuk performance on battery, Cinebench R15 juga kita pakai. Kita menggunakan Asus Intelligence Performance di set ke mode performance. Windows Power Mode di set ke best performance. Nah, di mode baterai ini terlihat performa prosesor pada laptop ini mampu mencapai skor sustain atau dipertahankan di kisaran 470 sampai 480 poin. Ini nggak terlalu jauh ketimbang yang dihasilkan pada saat dia kecolok ke listrik. Oke, kita langsung aja tes pakai aplikasi beneran ya. Kita coba pakai Adobe Premiere Pro CC 2021. Kita coba di Full HD ya, karena RAM-nya kan bukan yang 16GB ya. Jadi kita coba di Full HD aja. Seperti biasa kita pakai video yang berulang-ulang kali kita pakai itu ya. Nah, kalau kita pakai 4GB single RAM saja, software only itu 13 menit 42 detik. Sementara itu kalau OpenCL kita gunakan, dia malah agak melambat di 15 menit 52 detik. Lalu kalau kita pindah ke 8GB, jadi kita tambah 4GB RAM, jadi membuat dia jadi 8GB dual channel, software only 12 menit 43 detik, sementara kalau kita pakai OpenCL, nah ini jadi lebih cepat di 9 menit 57 detik. Nah, saat proses rendering video ini, suhu CPU berada di kisaran 60-70 derajat Celcius saja. Sempat sesekali naik ke 75 derajat Celcius saat pertengahan render, tapi ya nggak nyampe 85-90, nggak nyampe ya, tetap aman di sini. Nah, beralih ke DaVinci Resolve 17.2. Ini filenya beda ya, jadi jangan diadu atau dibandingkan dengan yang Premiere tadi. Dan ini kita menggunakan DaVinci Resolve versi gratis ya. Sayangnya kita tidak bisa ngetes di RAM 4GB. DaVinci Resolve ternyata meminta konfigurasi RAM minimum di 8GB. Jadi kita set 8GB dual channel aja langsung. Dengan menggunakan video codec H264, kita lihat renderingnya hanya makan waktu 8 menit 42 detik. Nah, saat rendering kita melihat bahwa suhunya mencapai 85 derajat Celcius di awal run, kemudian perlahan turun dan bertahan di 72 sampai 81 derajat Celcius. Lagi-lagi ini masih suhu yang aman ya. Oke, kita masuk ke gaming. Gimana? Nah, untuk seluruh pengujian gaming kita pakai konfigurasi RAM 8GB dual channel ya. Karena buat gaming ya. Oke, CS:GO 720p low kita masih bisa dapat 90 sampai 120 fps. Dota 2 720p fastest screen render 100% kita dapat 40 sampai 60 fps. Sementara scene ringan itu bisa 80 fps. GTA 5 720p normal masih bisa dapat loh di 30 sampai 40 fps. Lalu untuk Genshin Impact kita bisa set 720p lowest dan kita memperoleh 60 fps. Sesekali dia bisa drop lah ke 55 fps ya. Tapi ya rata-rata aman sih ya. Masih lancar di sini ya. Nah, saat mainkan Genshin Impact kita juga ngecek suhu prosesor dan suhu bodinya si VivoBook ini ya. Suhu CPU itu terlihat di kisaran 55 sampai 65 derajat Celcius. Sempat spike beberapa kali ke 70 derajat saat awal pengujian, tapi ya masih aman banget. Untuk suhu permukaan kita lihat bahwa area palm rest berada di
di kisaran 25-32 derajat Celcius. Area keyboard sisi kiri dan tengah berada di kisaran 32-37 derajat Celcius. Area terpanas berada di sekitar anak panah dan area tombol backspace yang mencapai 40-41 derajat Celcius. Sementara itu area numpad itu 35-38 derajat Celcius. Beralih ke pengujian storage, kita bisa lihat bahwa SSD-nya ini read-nya adalah di 1793 Mbps dengan write di 970 Mbps. Bukan yang paling kencang yang kita pernah tes, tapi jelas ini jauh lebih kencang daripada SSD SATA ya, jauh banget. Untuk baterai tes, ini baterai kapasitasnya 42 Wh. Kita set di mode standar, brightness 50%, volume 25%. Video playback 1080p kita masih bisa dapat 9 jam 20 menit. Ini tergolong bagus ya untuk sebuah laptop yang tipis tapi layarnya 15 inci seperti ini. Nah, untuk charging, kita lihat ada 3 mode pengisian di software My Asus. Ada full capacity mode, itu baterainya langsung diisi penuh ya. Ada balance mode, baterai ini akan berhenti mengisi di 80%. Lalu ada maximum lifespan mode, ini katanya akan menghemat atau membuat baterainya jadi lebih awet. Nah, ini laptop akan berhenti mengisi daya di 60%. Nah, untuk pengisian baterai sendiri, 30 menit dia bisa mencapai 46%. Ini setara dengan penggunaan video playback 1080p selama 3 jam 20 menit lah kurang lebih. Nah, untuk mencapai 100% atau penuh dari kosong itu butuh waktu 125 menit atau 2 jam lebih 5 menit. Ini hasil yang oke ya di sini ya. Mantap ini. Nah, untuk harga, kita udah bahas tadi, harganya ada di kisaran 8.599.000. Dan jangan lupa ada varian lain yang pakai Core i5 1135G7, layarnya juga sama, OLED juga ya. Nah, ini semua sudah termasuk garansi 2 tahun dengan Asus Perfect Warranty di tahun pertamanya ya. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, laptop ini hadir dengan konfigurasi RAM 4GB single channel. Ini membuat beberapa software jadi agak berat jalannya. Software berat ya, tentunya DaVinci Resolve itu agak susah. Tapi ini bukan masalah karena ada 1 slot SODIMM yang kosong. Saran kami sih ya, kalau beli ini langsung upgrade aja. Kalian bisa pilih mau 4GB, 8GB juga bisa. Tapi langsung upgrade aja karena enakan minimum 8GB. Kalau bisa ditambah jadi 12GB akan lebih oke lagi. Nah, untuk kapasitas storage M.2-nya ini memang hanya 256GB. Tapi untungnya dia punya slot SATA 2,5 inci. Jadi kalian bisa dengan mudah menambah SSD di dalamnya. Dari sisi menariknya, ini adalah laptop dengan layar OLED 15 inci termurah saat ini dari Asus ya. Warnanya cerah, kaya, dan konsisten dibandingkan layar LCD pada umumnya. Dilengkapi dengan Asus OLED burn-in prevention, jadi mencegah OLED-nya burn-in. Ukurannya juga besar, jadi multitaskingnya lebih nyaman. Ada numpad pula di keyboardnya ya. Bobotnya masih tergolong ringan juga, ukurannya juga masih tergolong ringkas. Dan dia sudah pakai prosesor Intel Core generasi ke-11, jadi prosesor baru yang memiliki performa yang sangat baik untuk kelasnya. Masih ada Intel Iris Xe Graphics yang memiliki dedicated hardware decoder untuk AV1. Ini penting banget untuk masa depan ya. Suhu kerja prosesor juga tergolong oke. Mau itu lagi ngedit video, mau itu main game, suhunya oke. Lalu dia memiliki performance control di situ. Daya tahan baterai juga cukup oke untuk sebuah laptop yang 15 inci. Dan SSD-nya tadi masih bisa di-upgrade. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6. Lalu ada garansi 2 tahun dengan Asus Perfect Warranty. Biasanya sih ya, kita tidak terlalu banyak berharap dari laptop dengan yang harganya ya di bawah 10 juta ini ya. Akan tapi yang satu ini ternyata berhasil membuktikan kalau laptop dengan harga murah pun itu bisa punya layar yang indah dan enak dipandang berkat adanya panel OLED. Kami sebenarnya sih kaget ya di awal ya mengetahui bahwa harganya itu nggak nyampe 9 juta. Kita kira udah deh ini pakai layar OLED udah pasti di atas 10 juta lah minimum ya. Jadi kalau kalian mencari sebuah laptop dengan harga yang terjangkau tapi layarnya terbaik, sepertinya untuk saat ini dengan harga 8 jutaan ini adalah pilihannya. Saya Irfan, Jaga TV.